dan berdiri di atas dasar para rasul, sedang Yesus Kristus merupakan batu penjurunya. Gereja itu luhur karena ia bagaikan kota yang berdiri di puncak gunung dan nampak kepada semua dan jelas bagi setiap orang. Di dalamnya anak domba bagaikan pelita bernyala tak terpadamkan, dan nyanyian gembira para kudus tetap menggema. Dari sebab itu ya Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sudilah melimpahkan rahmat surgawi ke atas gedung gereja ini dan altar ini. Semoga untuk selamanya menjadi tempat suci dan altar yang tersedia bagi pelayanan korban. Semoga di tempat ini ya Bapa, air rahmat ilahi menghapus dosa-dosa manusia, agar mereka sebagai anak-anak-Mu mati bagi dosa dan dilahirkan kembali bagi manusia abadi. Semoga umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling altar-Mu ini merayakan perjamuan Paskah dan disegarkan oleh sabda Kristus serta oleh santapan tubuhnya. Semoga pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira menggema di tempat ini, dan suara manusia bersatu dalam paduan para malaikat. Semoga doa terus menerus untuk keselamatan dunia naik ke hadirat-Mu. Semoga di tempat ini para fakir miskin menemukan belas kasihan, para tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri-Mu, hingga dengan penuh sukacita mereka tiba di Yerusalem sorgawi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan memerintah bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Dipersembahkan ke seluruh ruangan gereja ini, menyucikan gereja ini dan semua yang ada di dalamnya. Semoga Tuhan membantu kita supaya tekun mengikuti bimbingan Roh Kudus dan menjadi warga gereja yang setia. Semua ciptaan itu manusia begitu Engkau cintai dan Engkau pelihara, sehingga bila bersalah mereka Engkau sucikan dengan curahan kasih sayang-Mu, dan bila tersesat Engkau tuntun kembali kepada Kristus, kepada pemimpin mereka. Terdorong oleh kasih setia-Mu itu, Engkau telah menentukan bahwa sekalian orang yang lahir dalam dosa akan dibersihkan dari segala kecemaran oleh air pembaptisan dan dipersatukan dengan Kristus yang Bapa dan bangkit dalam memperoleh hidup abadi. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskanlah air ini dengan berkat. Semoga percikan dengan air suci ini meneguhkan rahmat pembaptisan yang telah menganugerahkan kepada kami dan menyucikan rumah ini. Dan kami berharap agar bersama semua saudara yang beribadat di dalam rumah ini, boleh semua kami sampai ke rumah-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan. Bagi bangunan kediaman, Engkau juga telah berkenan
menyertai karya pelayanan Pater Langgeng Lalu Nama SPD selama 25 tahun hidup sebagai seorang imam, abdi dan taat yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala yang terkasih. Allah senantiasa mencintai kita, dan cinta itu nyata menjadi tanda hadirnya cinta Allah bagi kita, sekaligus sebagai simbol yang menyatukan kita sebagai umat Allah. Maka dalam kegembiraan dan rasa syukur ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk menyadari bahwa kita berharga di mata Allah dan senantiasa menata hidup kita menjadi gereja umat Allah yang hidup bersatu dalam kasih persaudaraan. Marilah kita mendengar sapaan kasih Allah dalam bacaan-bacaan suci dengan tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui laut, akan aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihancurkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab Akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai ganti. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti. Yaitu sekurang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan,
Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satu. Sebagaimana tubuh mempunyai banyak anggota dan masing-masing anggota mempunyai fungsinya masing-masing, gereja pun demikian. Gereja bukan tanggung jawab paus, uskup atau imam atau biarawan-biarawati atau ketua stasi atau ketua lingkungan. Mewartakan sabda Tuhan agar dunia percaya, dan kalau dunia percaya diselamatkan, merupakan tanggung jawab kita semua. Dan Tuhan adalah Dia yang mengatur segala-galanya. Karena itu Yesus sebagai pengejawantahan dari tugasnya di dunia ini, yaitu sebagai utusan Allah, pada saat Dia menemani para rasul dalam kehidupan publik di Galilea dengan tugas utama mewartakan tentang kerajaan Allah dalam dua bentuk, dalam perkataan dan dalam perbuatan. Dalam perkataan, yaitu mewartakan Injil Tuhan itu sendiri, sabda yang menghidupkan, dan dalam perbuatan membebaskan orang-orang dari segala penderitaan, baik itu penyakit, baik itu kemiskinan, tetapi terlebih membebaskan manusia dari setan yang merupakan penggoda utama, yang merupakan musuh utama dari rencana Tuhan itu sendiri. Dan di dalam pelaksanaan tugas misinya di dunia ini, Yesus telah berusaha untuk mempersiapkan sekelompok orang, para murid. Dan pada saatnya Dia juga memikirkan tentang bagaimana kelanjutan gereja itu sendiri, kelompok orang-orang yang percaya kepadanya, yang kemudian dinamakan gereja. Karena itu pada saatnya Dia memilih Petrus sebagai penanggung jawab pertama. Engkaulah Petrus, dan di atas padas ini, di atas batu karang ini, aku mendirikan gerejaku, dan tiada sesuatu kekuatan dunia pun yang mampu untuk melawannya. Dan terjadilah atas pewartaan para rasul dan semua orang yang percaya kepada Yesus, gereja itu di dalam kurun waktu, dalam segala zaman telah berkembang perlahan-lahan hingga akhirnya sampai ke Pulau Lembata. Agama Kristen masuk pertama-tama di Lamalerang, kemudian minta maaf kepada kampung-kampung lain. Coba tanya, sesudah Lamalerang di mana? Di mana? Di mana? Kita ada di mana sekarang ini? Di Batavia. Belum tahu? Belum tahu? Gereja masuk ke Pulau Lembata menurut sejarah, ya, pertama-tama ke Lamalerang dan kedua ke biarawati. Tetapi yang saya mau tekankan sekarang adalah bahwa saat ini kita sedang memberkati sebuah gedung gereja. Maaf, saya tidak memakai kata kapela. Kita sedang
menikmati, memberkati sebuah gedung gereja yang merupakan hasil inisiatif umat Allah itu sendiri. Dengan orang-orang yang tidak memiliki. Dan Tuhan telah memilih orang-orang tertentu, orang-orang kunci sebagai alat di tangannya. Dia telah menggerakkan putra-putri Atawolo, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar dari desa ini, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saya tidak tahu Tuhan telah memilih kita semua supaya ide bangunan gereja yang solid ini bukan hanya merupakan pewarnaan kata-kata belaka, melainkan merupakan suatu pengalaman menggereja. Bagaimana gereja itu solider satu dengan yang lain. Dengan itu kita melihat bahwa semua orang Atawolo selama 2 tahun itu bekerja keras dengan menggunakan tenaganya sendiri. Sedangkan orang-orang di luar Atawolo, mereka telah juga bekerja keras, tetapi dalam cara yang lain. Itulah gereja yang diinginkan oleh Vatikan II, gereja yang berpartisipasi. Karena itu, marilah kita merasa dipilih oleh Tuhan. Marilah kita merasa bersyukur bahwa di atas badas batu karang ini yang Atawolo, tempat yang tidak ada air, ya, artinya di atas pribadi kita masing-masing yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekeliruan, yang kemustahilan dari manusia, Tuhan sudah memilih kita seperti Dia sudah memilih saya supaya disebutkan oleh firman Tuhan dan juga oleh homili yang disampaikan oleh imam kita Pater Lambert. Saat ini kita syukuri peristiwa dan momen rahmat ini. Pater Lambert dengan rendah hati tadi membisik kepada saya, kesempatan ini dia tidak mengucapkan dengan kata-kata pembaharuan hidup semangatnya, tetapi dia mengucapkan itu di dalam hati batin. Oleh karena itu momen ini kita mendukung dia hidup semangatnya dalam pembaharuan batin dia yang saat ini akan dia sendiri meneguhkan kembali di hadapan Tuhan. Pater Lambert berdiri di altar ini dan kita akan mengiringi dia dengan lagu dan juga doa-doa kita.
syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas rahasia kasih, misteri cinta-Mu yang begitu besar, mengasihi kami semua, membebaskan dan menyelamatkan kami. Pandanglah hamba-Mu, imam-Mu, Pater Lander Purnama SPD, yang saat ini pulang kampung.